Saya akan menjelaskan tentang mekanisme perdagangan efek. Pertama, tentang pengertian efek. Apa efek itu? Efek merupakan surat berharga yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di pasar modal. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada mekanisme perdagangan di bursa efek. Di Indonesia hanya ada satu kegiatan bursa efek, yaitu PT Bursa Efek Indonesia, yang merupakan bursa efek hasil dari penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya. Penggabungan ini terjadi pada tahun 2007. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan perdagangan atas hampir semua efek bersifat ekuitas, yaitu yang bersifat ekuitas adalah saham, waran, dan hak memesan efek terlebih dahulu. Ada obligasi, yaitu ada obligasi negara dan obligasi korporasi. Perdagangan efek di bursa dapat dibagi menjadi beberapa tahap, dimulai dari proses pembukaan rekening dan penyampaian order dari nasabah kepada API, proses order, melaksanakan transaksi, proses filing, penjamin, dan penyelesaian transaksi. Secara umum tahapan berlaku untuk semua jenis efek yang diperdagangkan di BEI. Perbedaannya itu hanya terletak pada spesifikasi transaksi seperti fraksi harga dan batasan harga yang diperkenankan. Uraian ini ada beberapa tahapan, yaitu seperti pertama itu tahapan pembuka rekening dan penyampaian order. Nah, itu ada pembukaan rekening itu sebelum melakukan jual beli efek. Calon nasabah itu harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa AB contohnya, dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening di bursa tersebut. Yang kedua adalah penyampaian order. Pada perdagangan efek di BEI, penyampaian order nasabah dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu dilakukan secara manual melalui trader di lantai bursa atau yang biasa disebut dengan trading floor, perdagangan jarak jauh melalui kantor PEE, AB, atau input order langsung oleh nasabah melalui internet. Ya, yang pertama tadi penyampaian order melalui trading floor. Itu pada mekanisme penyampaian order secara manual, nasabah menyampaikan order jual beli ke PT AB misalnya selaku broker dengan cara manual, yaitu dengan melalui telepon secara verbal di galeri ke sales PEAB. Order jual beli atau order jual beli ini memuatin informasi mengenai kode efek, volume, dan harga yang diinginkan. Sales akan mengisi slip order dengan informasi tersebut, kemudian menyerahkan atau menyampaikan via telepon pada dealer PEAB. Untuk diteruskan ke trader PEAB, dimasukkan di lantai bursa via telepon atau jaringan komunikasi perusahaan. Terus sebelum si nasabah itu order,
itu akan diteruskan ke lantai bursa dulu. Dan si PT AB itu wajib memastikan ketersediaan dana dan efek nasabah tersebut dan mengecek limit tradingnya. Untuk pengecekan limit trading ini biasanya dilaksanakan oleh dealer beserta tim yang ditunjuk mengenai risk management perusahaan terkait transaksi. Mekanisme penyampaian order melalui trading floor itu sudah jarang digunakan oleh PAP itu, kecuali dalam keadaan darurat jika ada masalah dengan koneksi sistem tersebut. Dan yang kedua tadi ada penyampaian order secara remote trading. Itu adalah pada saat mekanisme perdagangan secara remote itu, fungsi trader di lantai bursa digantikan oleh sistem SPIS yang eksekuensinya dilakukan dari kantor sistem di perusahaan efek yang langsung terhubung perdagangan di bursa, yaitu Jakarta Automated Trading System atau JATS itu. Pada mekanisme remote ini, limit trading setiap nasabah juga ditentukan oleh sistem dalam SIP, tidak dihitung secara manual seperti halnya dalam transaksi manual, sehingga jika terdapat order yang melebihi limit tradingnya itu secara otomatis langsung ditolak. Sementara prosedur order dari nasabah ke PAP tetap sama pada mekanisme order secara manual yang tadi. Yang ketiga ada penyampaian secara online. Pada mekanisme penyampaian order secara online itu nasabah menggunakan aplikasi online trading tempat ia berinteraksi, dapat menginput order secara langsung ke FC tempat bertransaksi, dapat juga menginput order secara langsung ke FC tersebut yang kemudian secara remote akan meneruskan order ke JATS Jakarta Automated Trading System. Sekian yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Pangesti, NIM 2018-008439, kelas 5A11 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan efek di bursa efek dengan tahap-tahap seperti berikut. Yang pertama adalah tahap pembekuan rekening dan penyampaian order. Yang kedua adalah tahap pemrosesan order. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan transaksi. Yang keempat adalah tahap clearing, penjamin, dan penyelesaian transaksi. Yang akan saya bahas ini adalah tahap pemrosesan order. Order yang telah disampaikan oleh perusahaan efek selaku anggota bursa dalam sistem perdagangan baik secara manual, remote, maupun online akan diproses oleh Jakarta Automated Trading System atau JATS secara elektronik. Nah, proses order tersebut dibedakan pada masing-masing pasar yang berbeda sesuai dengan pilihan pasar dari nasabah, baik pasar reguler, tunai, maupun pasar negosiasi. Perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia mayoritas dilakukan pada pasar reguler dengan waktu penyelesaian 3 hari bursa setelah transaksi terjadi. Yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan transaksi. Nah, tahap pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System atau JATS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh perusahaan efek selaku anggota bursa yang bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang selanjutnya adalah tahap clearing, penjamin, dan penyelesaian transaksi. Clearing ini merupakan suatu istilah dalam dunia perbankan atau keuangan yang menunjukkan suatu
aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan suatu transaksi sampai selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Nah, secara umum, clearing ini melibatkan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat, yang dikenal dengan sebutan Mitra Pengimbang Sentral atau MPS. Nah, clearing dan penjaminan efek di Indonesia ini dilaksanakan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, selaku lembaga clearing dan penjaminan yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan undang-undang. Nah, yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah tentang mekanisme perdagangan efek di luar bursa. Pengertian transaksi di luar bursa di pasar modal Indonesia dijelaskan dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 3A10 bahwa transaksi di luar bursa adalah transaksi antar perusahaan efek atau antar perusahaan efek dan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek selanjutnya. Peraturan ini menegaskan dibukanya kemungkinan transaksi luar bursa dengan melarang bursa efek untuk membuat peraturan yang sekarang atau menghalangi emiten dan biro administrasi efek untuk mendaftar efek yang diperoleh melalui transaksi di luar bursa atau mensyaratkan bahwa pemindahan efek harus didasarkan pada transaksi bursa. Pada mekanisme perdagangan efek di luar bursa ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap pembukuan rekening dan penyampaian order. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan transaksi dan perikatan. Yang ketiga adalah tahap penyelesaian transaksi dan penyerahan efek. Yang saya bahas pertama adalah tahap pembukuan rekening dan penyampaian order. Pembekuan rekening di perusahaan selanjutnya adalah tahap penyelesaian transaksi dan penyerahan efek. Penyelesaian transaksi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, transaksi yang melibatkan perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening. Yang kedua adalah transaksi yang dilakukan tidak melibatkan perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening efek. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Francisca Ayu Kristiani, NIM 2018 008405. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan mekanisme transaksi efek lainnya. Selain transaksi jual beli efek, terdapat beberapa jenis transaksi yang umum dilakukan di pasar modal Indonesia. Antara lain transaksi margin, transaksi short selling, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi repo. Saya akan menjelaskan dari 4 transaksi tersebut. Yang pertama adalah transaksi margin. Transaksi margin adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. Ketentuan tentang transaksi saat transaksi dilaksanakan margin diatur dalam peraturan Bapepam dan LK nomor VD6 tentang pembiayaan nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek. Dalam peraturan tersebut ditetapkan persyaratan perusahaan efek dan nasabah yang dibolehkan melakukan transaksi margin. Yang kedua adalah transaksi short selling. Transaksi short selling adalah transaksi penjualan efek yang dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Sama dengan transaksi margin, transaksi short selling ada 2 ketentuan. Yang pertama adalah harga jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan bursa efek harus di atas harga yang terjadi terakhir di bursa efek tersebut. Yang kedua adalah perusahaan efek wajib memberikan tanda short pada saat pelaksanaan order jual pada sistem perdagangan bursa efek. Yang ketiga adalah transaksi
transaksi pinjam-meminjam efek. Transaksi pinjam-meminjam efek atau yang disingkat dengan PME merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka transaksi bursa. PME sendiri dapat terjadi jika anggota bursa efek tidak memiliki efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul akibat jual beli efek yang dilaksanakan di bursa efek. Keempat adalah transaksi repurchase atau repo. Transaksi repo merupakan transaksi pinjam-meminjam dana yang dilakukan oleh para pihak dengan jaminan efek tertentu. Repo dapat dilakukan melalui peminjaman uang dengan jaminan efek tanpa perpindahan kepemilikan efek yang direpokan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam.